Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, semua yang dikasihi Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, rasanya hati ikut berbunga-bunga. Biarpun masalah-masalah masih banyak, tapi hati kita juga sudah mulai ikut bersuka cita karena kita mau merayakan Natal ya. Persiapan kelahiran Tuhan Yesus, kita mau merayakannya bersama-sama. Nah, hari ini juga kita bersyukur. Mungkin kita semua juga masih ada masalah. Mungkin juga masalah sakit atau apa, tapi bersyukur Tuhan tolong kita bisa sampai dan bersekutu bersama-sama di tempat ini pagi hari ini ya. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama ya. Dan juga sebelumnya saya ingetin dulu, yang bawa HP udah di silent belum? Jangan sampai nanti di tengah-tengah persekutuan bunyi lagi. Tuh, Shopee. Dah loh, siapa punya nih yang bunyi? Iya, jadi jangan lupa tolong dicek dulu biar di silent. Ya, sebelum kita mulai, kita mau mendengar dulu sebuah pesan Natal. Bapak Ibu, pesan Natal untuk tanggal 10 Desember 2025. Kamu tidak sendiri. Suka dan duka silih berganti datang dalam hidup ini. Dalam setiap keadaan kita sering merasa sendiri. Dalam suka pun kita bisa merasa sendiri. Apalagi saat beban hidup terasa berat. Orang terdekat pun rasanya jauh. Natal adalah jawaban bagi kita. Ia memberikan damai dan sukacita dalam hati kita. Sebab rasanya kita tidak sendirian lagi. Ada Sang Bayi Natal yang siap menemani kita di setiap musim hidup kita. Immanuel, bukan hanya sebagai sebutan biasa, tetapi sebagai janji kekal bahwa Allah selalu hadir dan ada bagi kita. Natal bukan sekedar perayaan kelahiran, melainkan perayaan kehadiran. Allah tidak lagi berbicara dari surga yang jauh, melainkan datang ke dunia, tinggal di antara kita, serta ikut merasakan apa yang sedang kita rasakan. Natal mengajak kita untuk menyadari bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Dalam kesendirian, Tuhan hadir. Dalam kesesakan, Tuhan menyertai. Bahkan saat sukacita hadir, Tuhan melengkapi sukacita kita. Bahkan Natal adalah bukti nyata kasih-Nya. Tak terpisahkan dari kita dan Ia akan selalu ada menemani kita. Mari rayakan Natal bukan hanya sekedar lampu dan lagu, tetapi dengan hati yang percaya bahwa Immanuel tetap menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Selamat mengikuti persekutuan. Yaitu pesan Natal untuk kita semua ya. Bersyukur untuk Tuhan Yesus yang mau lahir ke dunia, mendampingi kita di tengah setiap pergumulan yang kita alami. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Kebanggaan Kita, Mars Usinda. Yang mengingatkan kita di usia senja kita tetap bisa melayani, tetap bisa menjadi berkat. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama.
bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Musingda GKI, Gading Serpong. Untuk yang masih sanggup berdiri, kita akan nyanyikan lagu pembuka kita, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Ya, kita biarpun banyak masalah, saat ini kita nikmati persekutuan kita bersukacita. Kalau yang rasanya sudah nggak kuat berdiri, silahkan duduk, nggak apa-apa. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, Di mana? di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, Di mana? di hatiku, Di mana? di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya, silakan duduk, kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur di tengah setiap pergumulan, persoalan, keluhan yang kami rasakan setiap hari. Pagi hari ini Tuhan sudah mengantar kami sehingga tiba dengan selamat di tempat ini. Dan kami dapat menikmati persekutuan dengan saudara seiman. Tolong kami Tuhan, angkatlah segala beban kami agar kami dapat sungguh-sungguh memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh sehingga hidup kami dapat diubahkan seturut kehendak Tuhan. Kami dapat menjalani kehidupan dengan segala pergumulannya dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin persekutuan kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan membaca Yesaya 11 ayat 6 sampai 10. Ya, Judi LAI memberi judul Tunas Isai yang akan datang. Saya baca yang genap, yang 6, kemudian 7 dibaca oleh Bapak Ibu semua. Saya baca lagi 8, 9 dibaca Bapak Ibu, 10 kita baca sama-sama ya. Yuk. Nah, tolong multimedia ya. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya.
Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengulurkan tangannya ke sarang ular berludak. Bersama-sama, pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Ya, demikian firman kita. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lisda Yohana. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dengan Yesus di dalam perahu 2 kali ya. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Sekali lagi ya, di bagian senang itu ada Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. ya, silakan Ibu Lisda Yohana. Kita akan mendengarkan kesaksian hidup, pengalaman dari Ibu Lisda Yohana, bagaimana hidup bersama dengan Tuhan ya. Walaupun ada pergumulan yang dialami. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ya, kekasih-kekasih Tuhan, saya mau bersaksi ya. Seperti yang saudara tahu, di mana waktu itu juga ada pengumuman, anak saya udah dipanggil pulang, umurnya 48 tahun, laki-laki, gagal jantung, cuman ketemu 2 hari sama saya. Saya ketemunya hari Rabu, dia masih sempet jemput saya di stasiun. Masih makan siang juga sama saya. Hari Jumatnya dia sesak napas, masuk ICU, langsung lewat. Bagi saya itu kehilangan banget. Karena anak itu segala-galanya. Mau suka, mau duka, mau panas, mau hujan, anak itu digondol-gondol terus ya kan. Saya rasa di sini juga ibu-ibu semua sayang sama anak ya. Jadi saya nggak bisa menerima. Karena begitu cepat dipanggil pulang. Masih muda, saya juga masih perlu dia hidup lebih lama lagi. Tapi emang kehendak Tuhan, kita nggak tahu ya. Kapan Tuhan mau panggil, kita harus bisa menerima. Saya sempat marah sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa anak saya dipanggil masih muda? Saya bilang. Saya cuma ketemu 2 hari, kenapa enggak lama gitu ketemunya, cuma dikasih waktu 2 hari. Aduh, saya sakit itu, saat itu saya tawar hati. Saya benar-benar marah sama Tuhan. Saya nggak mau baca Alkitab. Saya nggak mau berdoa. Saya benar-benar kecewa. Aduh Tuhan Yesus, tapi saya pikir lagi. Tapi emang itu udah jalannya. Udah kehendak Tuhan, kita harus bisa menerima ya. Apapun yang Tuhan berikan pada kita harus bisa menerima keadaan seperti itu. Karena itu sangat benar-benar kepukul bagi saya.
Itulah kesaksian saya untuk anak saya. Dan yang kedua yaitu saya kemarin tanggal 22 November dioperasi matanya katarak. Ini yang kiri parah, yang kanan waktu itu nggak ada masalah. Ini yang kiri kenapa banyak masalah ya. Terus pas masuk di ruang mau operasi kan udah ditetesin apa, diperiksa. Loh kok tekanan gula darahnya tinggi. Saya tuh nggak punya penyakit darah tinggi atau juga gula darah. Darah saya 110, 120 normal. Lah itu pikiran saya, persepsi saya salah. Karena waktu itu 2 hari sebelumnya saya nggak makan nasi. Yang saya makan supaya normal semuanya, supaya bisa dioperasi. Jadi saya makan buah. Nggak taunya buah itu lebih manis dari nasi. Saya makannya buah naga lagi hari Kamis. Manis itu bukan main, terus pisang lagi. Atau lagi apel. Saya pikir aduh saya nggak makan nasi, makan buah aja lah. Supaya semuanya bisa lancar. Nggak taunya persepsi saya salah. Salah semuanya. Sampai dokternya bilang, ibu makan apa? Kok bisa tinggi banget darahnya 270. Bayangin tuh saya nggak punya gula darah bisa 270. Udah ibu duduk aja dulu tenang katanya. Mungkin ibu grogi kali, ibu stres kali. Saya bilang saya enggak kok, saya udah berdoa, saya tenang saya bilang. Enggak 1 jam kemudian naik, bukannya turun naik 290. Aduh mungkin tambah, wah ini mah kayaknya saya disuruh pulang lah. Kayaknya ini nggak mungkin dioperasi. Karena kalau dioperasi juga pasti perdarahan. Tapi dokter saya dikasih obat, turunnya dikit, cuma 250 jadinya. Kata dokter, kalau emang masih begini aja, ibu nggak bisa dioperasi katanya. Ya udah deh dok, saya mungkin nanti turunin dulu gula darahnya. Saya bilang saya nggak mau makan buah dulu banyak-banyak nih saya bilang. Bukannya jadi bener malah jadi kagak bener ya. Dokternya nekat juga tuh. 250 main operasi aja saya. Aduh, saya bilang dok nggak apa-apa nih dok mata saya. Ya kan takutnya buta ya mata saya ya. Yang kiri nih yang bermasalah. Tenang aja bu, kata emang orang muslim dia bilang bismillah aja bu. Hah bismillah saya bilang. Ya udah di situ tuh saya bergumul. Doa terus yang tadinya saya jauh sama Tuhan, saya marah sama Tuhan. Dengan kejadian begini, Tuhan izinkan supaya saya kembali. Tuhan tuh setia sama saya walaupun keadaan apapun, Tuhan tetap menjaga saya, melindungi saya, mendengar doa-doa saya. Langsung tuh dioperasi 250. Saya pikir wah udah deh ini mah takutnya perdarahan bener deh ini mah matanya. Dokternya emang bener-bener profesional apa dokternya emang nekat ya saya pikir. Ya operasi juga. Bener pas dioperasi disuntik biji mata saya. Waduh terus dikasih salep. Aduh ngenteknya itu kayak bisul yang mau pecah itu Bu. 2 malam saya gak bisa tidur, ngebet sekali. Bener-bener itu dokter, aduh dokter. Terus anak saya mau tetesin mata itu darahnya banyak di perban. Pas dibuka aduh bener-bener perdarahan saya bilang. Aduh Tuhan, nah di situ tuh saya bergumul, saya nggak mau Tuhan jauh-jauh dari Tuhan, ampuni saya udah tawar hati, saya udah jauh sama Tuhan, tapi Tuhan setia sama saya. Keadaan begitu, sakit saya seperti itu, operasi seperti itu, tapi Tuhan dekat sama saya, Tuhan setia. Terus dengan kejadian begini saya lebih dekat lagi, lebih intim lagi, saya nggak mau marah lagi sama Tuhan. Saya nggak mau komplain lagi, mau suka, mau duka, saya terima deh apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya. Itulah kesaksian saya, sekarang udah sembuh, cuman ada tinggal dikit darahnya deket sini. Jadi ya saya juga berterima kasih udah didoain, udah diwartain juga, tapi saya mau tetap setia pada Tuhan. Ini ya kita jangan hidup di dalam kegelapan, kita hidup mau terang terus di dalam Tuhan. Itulah kesaksian saya menjadi berkat bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesaksiannya Bu Lisda. Bagaimana Bu Lisda sudah menyaksikan betapa awalnya dia kecewa ketika anaknya Tuhan panggil pulang. Sehingga Bu Lisda menjauh dari Tuhan. Tapi Tuhan pakai
operasi matanya yang kelihatannya secara manusia itu tidak mungkin ya. Mendadak kok yang secara manusia Bu Lisda pikir dia berusaha sendiri supaya operasi berjalan lancar, nggak makan nasi, malah jadi masalah ya gara-gara makan buah. Tapi Tuhan itu Tuhan, kita bersyukur ya punya Tuhan yang maha kuasa. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, ternyata masalah itu malah menolong kita untuk bisa melewati pergumulan-pergumulan yang kita sendiri nggak tahu ya kok bisa kejadian gitu ya. Makanya bersyukur juga Bu Lisda juga dengan imannya bisa melewati masa-masa kehilangan anak, operasi mata ya dengan baik. Kiranya terus setia dalam Tuhan, karena Tuhan sendiri berjanji Dia akan memegang tangan kita ya, menopang tangan kita, sehingga Tuhan tuh nggak pernah janji loh anak-anaknya nggak pernah jatuh, nggak akan jatuh, tapi Dia berjanji ketika kita jatuh nggak sampai tergeletak karena Tuhan menopang tangan kita ya. Bersyukur. Nah sekarang kita akan mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Emeritus Andreas Loanka. Sebelumnya kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan PKJ 103 ya. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami perlu makan dan minum, tapi lebih daripada itu kami perlu firman Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah makanan bagi jiwa kami. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena firman-Mu itu sungguh bermanfaat bagi kami. Sebab seluruh Alkitab ditulis oleh Tuhan, diilhamkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus, dan bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan menuntun kami ke dalam kebenaran. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pelihara dan lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan pakailah hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan biarlah Kudus yang memberikan penerangan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pertemuan ini. Dan saya juga sangat senang ya pada hari ini bisa bersama-sama ya dengan Bapak Ibu ya dalam persekutuan usia ini ya. Usia indah ya, usia yang indah ya. Kita bersyukur orang-orang yang usia indah ini udah bisa, nggak bisa ya Pak? Ya. Ya. Oke. Ya, orang yang usia indah ini adalah orang yang sungguh luar biasa, yang dikatakan punya hikmat dari pengalaman hidup ya. Punya ketabahan dari perjalanan hidup yang telah dijalanin, dan punya iman yang telah tahan uji sampai ke tempat ini. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali ya. Tapi
pada saat kita merasa aku sudah sampai di sini, apakah aku sudah hampir selesai nih ya, tinggal tunggu waktu saja. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa tidak seperti itu. Bahkan Alkitab memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa ingat ya bahwa kita masih punya Tuhan. Bahkan kita diberikan semangat untuk memiliki hidup yang baru senantiasa. Ya, bahkan Rasul Paulus ya, yang dia menulis surat Roma itu pada saat usia dia sudah indah juga seperti kita yang gak muda lagi. Dia bisa memberikan satu nasihat, bangunlah dari tidurmu. Ya, seolah kita diberikan semangat seperti orang-orang muda, ya, bangun dari tidur ya. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat pesan dari firman Tuhan dari Roma pasal 13 ayat yang ke-11 sampai 14. Roma pasal yang ke-13 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kalau sudah menemukannya, saya ajak kita membaca. Saya baca ayat ganjil, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Oma, saudara-saudara membaca dari ayat yang genap. Ya, Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, hingga sekian pembacaan firman Tuhan ya. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita melihat ada dua gambaran yang dipakai oleh Rasul Paulus ya. Pertama adalah gambaran tentang waktu ya. Di sana dikatakan kepada kita, hari sudah jauh malam ya, telah hampir siang. Ini bicara tentang waktu ya. Bagi Opa Oma yang biasa sudah bangun pagi, tentu sangat memahami hal ini. Ketika kita bangun pagi, gak lama mulai pelan-pelan terbit terang ya. Dari keadaan yang sangat gelap, akhirnya pelan-pelan bisa lihat terang yang luar biasa. Pernah alami ini? Ya, saya lihat Opa Oma kalau saya lagi jalan di SMS gitu ya, saya melihat banyak sekali ya anggota lansia senam di sana ya. Senam ke sana masih gelap, senam sampai begitu selesai sudah terang. Jadi senamnya itu yang membuka terangnya. Ya, dari gelap jadi terang ya. Satu hal yang luar biasa. Kita dapat melihat ya. Jadi keadaan kita juga seperti itu ya. Dikatakan kepada kita bahwa ada satu peralihan dari gelap kepada terang ya. Dan kedatangan Tuhan sudah begitu dekat ya. Kita saat ini memang merasa banyak hal yang kita rasa takut karena kegelapan dalam hidup. Tetapi kita bersyukur Yesus akan segera datang. Semua kegelapan itu akan sirna ya. Biarlah kita dapat menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran, dengan penuh sukacita ya. Dan yang kedua, gambaran yang dipakai adalah gambaran apa saudara? Gambaran tentang pakaian ya. Dikatakan tanggalkanlah, kenakanlah. Sama seperti pakaian, kita menanggal pakaian yang kotor, kita mengenakan pakaian yang bersih ya, kita sudah pilih ya. Kita tanggalkan pakaian rumah, kita pakai pakaian yang rapi, kita hari ini bisa datang ke persekutuan. Demikian juga firman Tuhan katakan tanggalkanlah ya. Jadi kita mau menanggalkan pakaian lama, pakaian kegelapan, dan Tuhan mau kita mengenakan pakaian yang baru, pakaian terang ya, yang intinya adalah mengenakan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita
Ya. Jadi apa relevansinya firman Tuhan ini pada kita ya? Pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat dua hal. Yang pertama, memahami penantian aktif, bukan penantian pasif ya. Menantikan Tuhan bukan seperti orang yang di halte bus lagi nunggu bus, busnya nggak datang-datang, mulai menggerutu. Pernah alami seperti ini? Ya, atau kita di stasiun kereta api, nunggu kereta api kok nggak datang-datang gitu kan. Kita mulai rasa lemes, kita mulai rasa menggerutu gitu ya. Saudara, nggak seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah penantian yang aktif, penantian yang penuh kesadaran ya. Firman Tuhan katakan kepada kita, bangunlah dari tidur. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11a ya. Hal ini harus kamu lakukan ya. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba. Bagaimana kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur ya. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-11b ya. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya ya. Jadi dari dua hal ini kita dapat melihat ya. Jadi nggak menanti bukan kita males-malesan gitu ya. Tapi katakan bangunlah ya. Keselamatan sudah lebih dekat ya. Jadi kita coba merenungkan lebih jauh ya. Dikatakan bangunlah dari tidur ya. Di usia yang lanjut ini godaan untuk tidur itu seringkali terjadi ya. Baru duduk aja langsung ngantuk. Ya, lalu datang ke persekutuan lansia baru duduk langsung ngantuk. Ya, nanti pendeta amin, amin tagur. Ya, banyak sekali seperti itu ya. Kita secara rohani juga seringkali tertidur ya. Ya, bisa datang ya di mana kita merasa saya sudah cukup berbuat waktu dulu waktu masih muda ya. Saya sudah melayani Tuhan ya. Tapi sekarang saya nggak mampu lagi. Udahlah santai-santai aja ya. Jadi kita terjebak dalam kenangan masa lalu. Kan saya dulu sudah lakukan banyak. Dulu kan saya sudah melayani banyak. Dulu kan saya sudah berdoa banyak. Sekarang santai ya. Tapi firman Tuhan katakan seperti ini enggak? Enggak, bangun ya katakannya. Firman Tuhan katakan bangun ya. Saatnya justru sekarang. Karena Yesus sudah semakin dekat datang ya. Keselamatan kita semakin sempurna itu sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan Yesus. Maka kita harus lebih semangat. Kita harus lebih berjaga-jaga, berwaspada. Dan hidup lebih berguna. Ya. Ini penting sekali. Bangun. Ya. Jangan tidur, bukannya bangun secara jasmani, tapi juga bangun secara rohani. Ya. Dulu waktu masih muda, wakernya apa? Ya kita ingat waker ya. Kalau sekarang bukan ya, kita masih waker. Bunyinya gimana? Kring. Waduh ya. Ingat zaman sekolah dulu nggak? Opa oma ya. Kalau waktu dulu kering gimana? Langsung bangun. Ya seringkali kering gitu langsung dimatiin. Ya. Tidur lagi. Atau kering lagi langsung diambil dilempar. Ya kita nggak mau diganggu. Kita kadang-kadang seperti dia. Sebentar lagi, anak saya juga gitu dibanguni ya. Sebentar lagi deh 5 menit lagi, ya. Saya naik lagi, sebentar lagi 5 menit lagi, 5 menit terus ya. Akhirnya bisa telat nggak seperti itu, ya. Ya kita juga seperti itu. Sekarang memang pengingat kita bukan lagi pakai jam waker yang gitu kan, tapi seringkali pakai handphone, ya. Ya, sudah kering ya, bukan kering ya gimana? Ya ada bunyinya lagu kan. Ya bangun kan. Langsung apa? Kita snooze kan, ya kan? Ya, snooze ya. Ya jadi pause ya. Bunyi lagi kita push ya. Dia pause ya. Lama-lama bangun kesiangan. Saudara, secara rohani juga demikian ya. Kita bisa memiliki pengalaman seperti ini ya. Kadang iman kita bisa seperti itu, seperti self ini ya. Dimana ketika ada panggilan, ayo bangun, udah waktunya untuk doa. Ya nantilah sebentar lagi ya kan. Saya minum kopi dulu, habis minum lagi, lupa doa ya. Ayo ikut persekutuan ya nantilah ya. Tunda dulu ya. Ayo ikut di dalam
Penelan Alkitab, nantilah. Kita nanti terus ya. Ayo telepon, beritakan firman Tuhan sama orang itu. Nantilah, akhirnya lupa ya. Saudara kasih, kadang kita suka menunda ya. Nggak melakukan sesuatu. Kita hidup dalam keadaan nyaman ya. Tetapi firman Tuhan katakan, bangunlah ya. Tuhan tidak panggil kita untuk sedikit pause ya. Tetapi Tuhan mau kita bangun ya, berkarya untuk Tuhan. Apakah di masa lansia kita masih bisa berkarya untuk Tuhan? Amin, kita masih bisa ya. Banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Jangan pikir ya kita sudah lemah. Tetapi justru kendati pun secara fisik semakin lemah. Tetapi banyak hal kita lebih kuat dari yang lain ya. Dari hikmat, dengan pengalaman hidup yang banyak, hikmat kita semakin banyak, lebih banyak daripada yang lainnya. Ya, bicara tentang ketabahan, kita lebih kuat daripada yang lain karena kita sudah makan asam garam yang lebih banyak. Ya, dan iman mestinya kita lebih kuat karena sudah mengalami pengalaman-pengalaman, ya jatuh bangun, pahit getir yang menguji iman kita semakin kuat. Oleh karena itu orang lansia jangan merasa minder ya. Dalam banyak hal justru seharusnya kita lebih kuat. Jangan tidur, tapi firman Tuhan katakan bangun ya. Dan selanjutnya firman Tuhan juga katakan kepada kita, keselamatan sudah dekat ya. Ini adalah kabar sukacita yang sangat besar sekali ya. Perjalanan kita sudah hampir sampai kepada tujuan ya, tujuan yang mulia ya. Setiap hari adalah satu langkah lebih dekat ke rumah Bapa ya. Wah, satu hal yang luar biasa ya. Ya, kalau anak-anak dikatakan ya, kita nanti hari Natal mau adakan acara ya. Udah langsung ya. Mah, Natal berapa hari lagi? Masih lama, masih 1 bulan lagi. Oh iya. Gak lama datang lagi sama mamanya. Mah, Natal tinggal berapa hari lagi? Oh masih 20 hari lagi. Mah, Natal berapa? Wah, terus ditanyain ya. Natal berapa? Oh 1 lagi. Hore, tinggal 1 minggu lagi ya. Punya cucu seperti itu gak? Ya. Ada sesuatu, waduh terus diingat ya. Ya, kita juga sebagai umat Tuhan diingatkan, Yesus akan datang. Baik kedatangannya dalam akhir zaman ya parusia maupun kedatangan dia secara pribadi kepada kita satu demi satu. Karena Tuhan Yesus katakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus kata, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun sampai ke arah Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Tuhan Yesus mau datang. Baik dalam pengertian pada akhir zaman, parusia, maupun kepada kita. Ya, jadi eskatologi individu ataupun eskatologi ya, yang universal ini. Saudara kekasih, kita diingatkan akan Tuhan ya, yang akan segera datang ya. Jadi setiap hidup kita hari demi hari kita lalui, artinya kita semakin mendekat. Satu langkah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan ya. Kalau begitu ya, apa yang kita harus lakukan? Ya, biarlah Tuhan tolong kita dapat mengubah sudut pandang kita ya. Memang kadang-kadang masalah kesehatan bisa terganggu ya. Kadang-kadang kita bisa kehilangan seorang yang kita kasih, seperti kesaksian tadi dari Ibu Lisda ya. Kadang-kadang ya kita punya keterbatasan ya, tetapi semua itu ketika kita pandang dari sudut pandang kedatangan Tuhan, nggak ada artinya apa-apa ya. Kenapa? Kita bisa kehilangan seseorang, tapi kita tahu kehilangan itu bukan untuk selamanya. Suatu hari kelak kita akan bertemu dengan orang yang kita kasihi yang sudah lebih dahulu meninggalkan kita. Amin. Kita bisa kehilangan kesehatan, kita bersyukur pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita masih sakit-sakitan enggak? Kita sudah diberikan kesehatan yang sempurna. Sekarang kita memiliki keterbatasan, tapi pada saat itu kita diberikan kesempurnaan di hadapan
Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda ya. Saudara, kadang-kadang kita bisa waduh males lah ya. Di rumah Bapak Ibu ada kursi malas nggak? Namanya kursi malas ya untuk bermalas-malasan ya. Kalau zaman dulu orang bikin kursi malas dari rotan ya. Masih ingat rotan yang bentuknya gini ya. Udah duduk gitu, kalau udah duduk mau bangun susah ya. Ya kan ya. Sekarang kursi malasnya sudah lebih canggih ya. Ya dari kulit yang bagus ya kan. Ya bisa disetel naik turun, yang belakang juga bisa dinaikkan turun. Udah itu bisa mijit-mijit lagi. Kita tinggal setel ya. Wah, bisa pijit, mau pijit kaki, mau pijit tangan, mau pijit punggung, ya bahkan bisa sampai sini. Wah, enak sekali ya. Ya. Dipijit 15 menit, habis 15 menit mati kita udah tertidur sana. Wah, enak, males ya. Ya. Enak di kursi males. Baik yang tradisional maupun yang baru gitu ya. Ada siapa yang punya kursi males di sini? Ada ya, banyak nggak ngaku ya. Tapi kita seringkali punya kursi malas secara rohani ya. Ya, kadang kita punya kursi malas iman ya. Kita nggak mau melayani, udah malas melayani lah. Dulu saya sudah melayani dari muda sampai sekarang, ngapain melayani lagi gitu. Udah kasih anak-anak muda. Ngomongnya kan rohani sekali ya. Kasih anak-anak muda. Lalu kita bilang, ya sekarang saya santai-santai menikmati hidup ya. Tetapi kita lupa. Mungkin ada bagian-bagian tertentu mesti kita serahkan kepada yang lebih muda. Tetapi ada bagian yang kita mesti kerjakan. Betul nggak? Ya. Kayak saya pelayani di gereja Gading Serpong dari awal ya sampai sekarang. Saya waktu emeritus saya katakan setiap orang ada waktunya, ada masanya, setiap masa ada orangnya. Saya percaya bahwa pelayan saya untuk satu waktu sudah selesai, mesti digantikan dengan orang lain ya. Tapi saya diingatkan masih ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan. Jadi bukan berarti nggak kerja apa-apa ya. Begitu juga kita ada pekerjaan kita serahkan sama orang lain, tapi ada pekerjaan Tuhan tetap mau kita kerjakan ya. Kalau dulu memang ngajar sekolah minggu, tapi sekarang mungkin anak-anak kita atau cucu kita ngajar sekolah minggu, tapi kita masih ada kerjaan nggak? Oh, mungkin kerjaan kita mendoakan anak-anak kita, mendoakan cucu-cucu kita ya. Mengajar, mungkin cucu kita masih kecil, orang tuanya kerja ya kan, jarang di rumah ya. Tugas kita nggak untuk membimbing anak-anak cucu kita untuk bisa lebih kenal Tuhan ya. Kalau kita biarkan itu tugas anak, kita nggak mau campur ya. Tugas kita mendoakan mereka, membimbing mereka ya. Bahkan ya kita punya tugas juga untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu nggak kenal waktu ya, nggak kenal usia. Banyak orang ya, kalau anak-anak muda nginjilin nggak gampang ya. Tetapi kita mungkin lebih bisa masuk. Tuhan tempatkan saya beberapa pelayanan adalah membuka membuka pos ya. Memang nggak gampang ya. Nggak ada orang, saya harus cari orang ya. Ya waktu saya melayani di Muara Karang, ya saya bersyukur. Ya Tuhan percayakan melayani di satu tempat ya. Ya ruangannya sudah ada 2 rumah jadikan satu dia di Muara Karang PU2 Utara ya, nomor 2 ya. Ya, saya bersyukur di sana sudah ada 2 gereja, ya 2 rumah untuk gereja. Kalau yang satu sudah tempat ibadah, yang satu hari biasa jadi rumah saya. Kalau hari Minggu ya semua ruangan jadi sekolah minggu kecuali kamar saya, ya kan. Ya. Tapi waktu awal-awal itu ada tempat, ada kursi, ada piano, bahkan saya disiapkan mobil 1 sama supir, 2 pembantu, tetapi ada yang nggak ada nggak ada jemaat, ya, nggak ada jemaat. Ya tugas saya apa? Oh saya diberitahu, dulu ini ada gereja di sini, gereja kita, ya, di mana? Di situ
Tapi waktu suruh pindah mereka nggak mau pindah. Bahkan pindah gereja semua ganti merek. Tugas penginjil lo tarikin jemaat situ. Waduh, saya pikir nggak gampang ini. Nariin jemaat ya yang lama. Menurut pendeta sama pendeta pusat dan juga penatuannya. Itu jemaat kita, nggak salah loh narik kemari. Ya, itu penginjilnya itu yang nggak benar ya kan. Tapi saya pikir waduh ini pergumulan. Nama penginjil sana itu sama saya marganya sama lagi. Saya Loanka Loh ya. Dia juga Loh. Ini Loh Xianzhou itu Loh Xiangxiong ya kan. Jadi orang panggil ini Xiao Lo. Lo kecil itu Ta Lo. Lao Lo. Lo besar atau Lo tua saudara ya. Waduh pergumulan lagi ya. Tapi setelah beberapa waktu saya di sana, saya gumulin. Akhirnya saya ketemu sama pendeta. Saya bilang, Muse boleh nggak? Saya cari orang baru, saya jadi nggak narik-narik jemaat yang di situ. Oh boleh asal kamu bisa cari orang ya kan. Saya ngomong juga kepada penatunya, boleh ya. Udah tiap hari saya pergi ya nginjilin orang ya. Tetapi ada orang yang sudah tua, saya dilihat, masih sekia gitu kan ya kan. Anak kecil itu kan banyak orang Medan kan. Aduh gimana? Gimana saya caranya? Oh saya cari dong orang Kristen yang lebih tua, yang senior. Ya. Ajak ya. Cangla mau ikut saya nggak? Ayo. Ajak ya kan. Ada kadang-kadang ngajak semua ya. Ya. Jadi mereka ngomong dulu, saya ada kesempatan untuk beritakan Injil ya. Ya, saya jadi memang banyak yang beda-beda. Ketemu dokter, saya cari dokter ya. Ketemu pengusaha, saya ajak pengusaha ya. Jadi ada jembatan. Bersyukurlah 1 tahun saya di sana sudah hampir 100 orang yang ikut kebaktian umum. Remaja juga ada, ya sekolah minggu juga. Ya bersyukur sekali sama Tuhan. Meskipun saya nggak tarikin jemaat yang lama, ya gereja pendeta dan penatua di pusat senang sekali. Makanya mereka terus minta saya lanjut di situ ya. Ya, saya kasih. Tetapi saya ingin tanyakan, banyak hal yang anak muda nggak bisa lakukan, justru orang tua lebih efektif. Ya, saya ingat ketika saya di perniagaan, baru masuk perniagaan, saya sering dapat tugas untuk perjamuan kudus rumahan, ya tempat jauh ya sama Pak Dar itu sering kali ya berdua. Dan kadang-kadang juga ke Krekot. Daerah sana nggak tahu kok kita sering ke sana dan juga daerah sini ya. Di Krekot itu ada satu orang tua yang saya sering kunjungin ya. Anaknya itu Brigjen ya. Ya Brigjen. Memang jarang orang Chinese jadi Brigjen ya. Jadi jenderal tentara ya. Tapi anaknya ini ya anak orang tua daripada Brigjen Teddy Yusuf ya. Satu hal yang saya sangat kagum sekali pada Oma ini. Setiap kali datang gitu kan, wah dia doain saya ya. Jadi bukan hanya saya doakan si Oma, dia juga doain saya ya. Dan dia suka sharing ya Oma ini. Pak Andreas tolong doakan saya ya. Saya lagi nginjilin itu teman saya ini ya. Ya, nanti besok Pak Andreas bersyukur loh dia sudah mau terima Yesus. Pak Andreas sudah bersyukur lah gitu ya. Satu waktu dia katakan, Pak Andreas tolong doakan saya ya. Ini besan saya ya kan. Ya dia belum mau percaya Tuhan saya. Ya saya doakan. Gak berapa lama dia terus minta saya doakan. Satu waktu, Pak Andreas puji Tuhan. Besan saya sudah mau terima Tuhan Yesus. Dan dia sudah mau ke gereja. Tapi gak ke gereja kita, gak ke gereja GKI. Kemana? Itu loh gereja yang Mandarin yang ada di Krekot. Samping sama GKI sama Hudi ya. Oh, without hanya GKBJ. Oh ya kan. Oh bersyukurlah ya kan. Sudah tua dan kakinya itu enggak leluasa kemana-mana ya. Dia hanya di rumah aja. Udah lama ibadah di gereja ya karena kakinya ya enggak leluasa. Tapi dia masih bisa Tuhan pakai untuk apa? Beritakan firman Tuhan. Memberitakan Injil. Doakan orang ya. Lewat apa? Lewat telepon ya. Di dalam segala keterbatasan Tuhan masih bisa pakai. Mungkin orang muda nggak bisa lakukan itu ya. Tetapi Tuhan pakai ya. Jadi kita harus bagaimana saudara? Biarlah Tuhan tolong. Meskipun sudah usia indah. Ingat usia indah itu bukan usia usia indah adalah usia yang indah ya. Di mana kita masih bisa berkarya untuk Tuhan. Jadi bangunlah dari tidur. Jangan bermalas-malasan. Kita terus berkarya bagi Tuhan. Keselamatan sudah lebih dekat sekarang daripada waktu dulu percaya sama Tuhan Yesus.
semakin kita melangkah, kita semakin lebih dekat dengan Bapa. Oleh karena itu kita harus semakin semangat ketika ketemu dengan Bapa, Dia senang lihat kita. Ya, engkau hambaku yang baik dan setia, mari masuk menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhanmu. Oh, bersyukur sekali ya. Dan selanjutnya juga kita dapat belajar dari firman Tuhan ya. Melanjutkan kehidupan dalam terang ya. Ketika kita mengatakan melanjutkan kehidupan dalam terang, harus ada tindakan yang nyata ya. Ketika kita membaca firman Tuhan katakan hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang ya. Marilah kita hidup dengan sopan dan seterusnya. Jadi di sini kita diingatkan ya, malam sudah larut, sudah hampir siang ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya kerja, melanjutkan tindakan kita. Ya. Melanjutkan suatu hidup dengan tindakan yang nyata. Tindakan nyata apa? Yang pertama ada yang kita tanggalkan, tetapi juga ada yang kita kenakan. Ya. Kita di sini diingatkan ya, ketika kita menanggalkan ini bukan bicara hanya tentang dosa-dosa orang-orang muda ya. Tapi seringkali juga dosa-dosa dalam tanda petik ya, dosa-dosa dewasa yang kelihatannya halus ya, yang seringkali orang ya pikir ini biasa-biasa saja, tapi seringkali menggerogotin kita. Oleh karena itu biarlah Tuhan tolong kita. Kita diingatkan ada yang kita harus tanggalkan, ada yang harus kita kenakan ya. Firman Tuhan katakan hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Karena itu apa? Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang ya. Biar kita ingatkan ini, ada yang harus kita tanggalkan. Tanggalkan artinya apa? Kita lepas, kita buang ya. Ada yang harus kita kenakan, kita pakai ya. Apa yang harus kita tanggalkan ya? Firman Tuhan katakan, tanggalkanlah perselisihan dan iri hati ya. Jadi kita diminta untuk menanggalkan dua hal ini ya, perselisihan dan iri hati ya. Kadang-kadang kita ini bisa sensitif ya. Kadang-kadang jangan-jangan opa oma ini bisa semakin ada umur semakin oversensitif. Ada nggak oversensitif ya? Ya, hati-hati loh ini ya. Kalau over itu pasti udah nggak bagus ya. Ya, ya. Punya tekanan darah itu bagus nggak? Nggak ada punya tekanan darah ya kita udah gini kan, ya kan? Tapi kalau udah over nggak bagus ya. Kalau ada gula darah itu bagus nggak? Kalau nggak ada gula darah nggak bagus ya, lemes kan, ya. Kalau punya gula darah over bagus nggak? Nggak bagus. Ya gula darah bagus. Terlalu rendah nggak bagus, terlalu tinggi nggak bagus. Mesti pas ya. Kita perlu sensitif, tapi jangan over. Sensitif ya, sangat sikap yang sensitif sekali ya. Ya, ketika kita datang ke gereja, orang lihat kita, wah dia itu lihat saya, kenapa itu ya? Jangan-jangan, wah udah mulai pikir ya. Ya, ketika kita datang orang nggak lihat kita, oh dia lagi marah sama saya, dia nggak cuekin saya. Ini namanya over sensitif ya, hati-hati gitu ya, ya. Dan mudah tersinggung dan juga membanding-bandingkan ya. Orang ngomong apa tersinggung ya. Nanti ada liturgi yang ngomong apa. Benar bukan ngomongin dia tersinggung. Pendeta khotbah, ya dia tersinggung. Ya mudah tersinggung ya. Ngomongan orang tersinggung. Bagus gak? Gampang tersinggung. Ya, ya biar Tuhan tolong kita ya. Kita mau tanggalkan itu ya. Punya hati yang lapang ya. Saudara, kita kadang-kadang suka lihat orang lain. Ya, langsung bandingkan dengan diri kita sendiri ya. Ya, seringkali gitu ya, ya. Opa oma masih suka zaman sekarang kalau foto-foto udah nggak dicetak lagi, nggak kayak dulu. Kalau mau potret beli film yang 24 atau 36 ya kan. Potret dicuci, dicetak ya. Sekarang udah gitu. Siapa masih punya pengalaman nggak cetak film? Apa? Jadi masih. Siapa yang punya pengalaman ini?
Masih ya, banyak ya. Saya juga masih punya pengalaman itu ya. Sekarang enggak. Sekarang foto-foto ada di handphone ya. Handphone buka, lihat-lihat foto. Sekarang opa-opa juga pinter ya. Bisa lihat Facebook, siapa yang punya Facebook. Ya kan? Instagram, wah opa-opa canggih ya. WhatsApp ya. Waktu lihat foto-foto gitu, ya mulai ya. Ya, lihat temannya pergi jalan-jalan. Ya. Dia kok bisa ya, aku kok enggak. Langsung iri hati ya. Nanti lihat ya foto itu, waduh orang kok cantik gitu kan. Dia kok cantik ya, aku kok sudah enggak ya. Iri. Ya, saudara banyak yang buat kita iri ya. Orang pindah rumah baru, rumahnya kok besar ya, aku kok enggak ya. Jadi semua membuat dia jadi susah. Karena lihat orang punya lebih, dia punya kok nggak seperti itu ya. Ya, kita sering membanding-bandingkan orang kok pinter ya, saya kok kurang pinter ya. Ya, kita sering kali banding-bandingkan. Akhirnya timbul iri hati ya. Ya, kita juga kadang-kadang karena satu hal ya oversensitif, sedikit-sedikit marah ya. Ya orang panggil kita, kenapa panggil-panggil? Gak disapa dia marah, disapa dia marah gitu ya. Serba salah ya. Biar Tuhan tolong kita ya. Mulailah belajar mengatur ulang, kita punya album foto ya. Kalau kita tadinya terlalu banyak sensitif ya. Tapi kalau kita ini sudah semakin ada, Tuhan kasih hikmat ya. Mulai kita pilah-pilah folder kita. Jangan pakai folder kenapa dia bisa aku kok tidak. Itu kita buang folder itu. Sekarang foldernya apa? Kita mulai buka folder aku bersyukur untuknya dan percaya untukku. Aku percaya, aku bersyukur. Kalau orang punya lebih, ya aku bersyukur. Dia senang, aku juga bersyukur untuk kesenangannya ya. Ya, aku juga percaya meskipun aku nggak seperti dia, tapi Tuhan masih sayang kepada aku ya. Di sini kita akan simpun keberhasilan dari teman, kelebihan daripada teman ya, dengan berkata syukur Tuhan baik sama dia. Nah, lalu buka folder kita sendiri ya, kisahku dan anugerah yang unik ya. Kita mulai melihat di sini ya foto-foto kita ya, perjalanan iman kita bagaimana Tuhan menopang kita ketika kita lemah. Bagaimana Tuhan menghibur kita ketika kita sedih. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah, tangan Tuhan memimpin kita. Dia nggak lepas tangan, dia nggak angkat tangan, tetapi Tuhan mau campur tangan dan turun tangan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur ya. Jadi ketika kita melihat kelebihan orang lain, kita masukkan ke album bersyukur untuknya. Ya. Ketika kita buka album kita melihat anugerah Tuhan yang begitu indah untuk hidup kita. Wah, hati yang iri, ya, yang sakit hati sama orang pasti akan semakin hilang. Tapi ada syukur ya kepada orang, ya, kepada Tuhan untuk kelebihan orang. Ya, Tuhan kan katakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita ya. Kalau teman kita yang tadi biasa-biasa tiba-tiba dia dapat berkat gitu, kita iri atau senang? Senang dong ya, teman kita Tuhan berkati ya. Ya mudah-mudahan saudara juga kecipratan gitu. Diajak makan bakso kan. Iya kan. Jangan langsung iri, waduh kenapa dia gitu kan. Mulai bersyukur untuk teman ya. Teman sembuh ya bersyukur. Teman sembuh ya kok saya enggak ya. Bersyukurlah ya dia sembuh. Mudah-mudahan pengalaman dia juga tolong saya. Supaya saya tahu belajar seperti dia bisa lebih baik kesehatan saya. Jadi jangan iri. Ya, ini album foto kita mesti diperbaiki ya. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian ya. Agar kita sebagai anak-anak Tuhan bisa punya kehidupan yang lebih baik ya. Dan yang kita harus tanggalkan merawat tubuh secara berlian untuk memuaskan keinginannya. Merawat tubuh ini bagus nggak? Bagus dong, ya kan? Ya tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Kita harus rawat dengan baik ya. Tapi terlalu merawatnya juga tidak baik ya. Jadi kita diperbudak oleh
tubuh jasmani kita ya. Nanti muncul hitam di muka, udah mulai nangis. Kenapa ya? Anaknya, ini muncul hitam-hitam di muka saya. Oma, nggak apa-apa itu mama pakai salep dikit ya kan. Tapi udah nangis semalaman. Gitu. Ada gitu nggak? Ingat waktu remaja dulu ya, muncul jerawat gimana? Udah mama masih gitu nggak? Mudah-mudahan enggak ya. Tapi kita seringkali terlalu over dengan tubuh kita ya. Aduh ya, mata saya kok enggak seperti dulu ya. Dulu saya bisa melihat jauh, sekarang kok melihatnya agak kabur ya. Namanya usia nggak bisa dibohongin ya. Saya satu waktu ke toko kacamata. Pak, kacamata saya itu kok agak kabur ya. Ya, dicek ya. Oh Pak, lihat jauhnya gimana? Lihat jauh masih bagus, lihat dekat kok kabur gitu. Dicek. Oh, Pak, Bapak sekarang sudah umur berapa? Umur 50. Oh, kalau umur 50 berarti sudah plus ya kan. Ya. Dibikin menjadi plus. Tambah umur, tambah plus ya. Biasa kan? Ya. Karena umur nggak bisa dibohongin ya. Betul nggak ya kan? Dulu sehat, sekarang banyak B-nya ya kan. Mulai burem ya. B apa lagi? Budek, apa lagi? B apa lagi? B apa lagi? Bongkok, apa lagi? B apa lagi? Botak. B apa lagi? Oh banyak B ya. Beser. Banyak B-nya ya kan. Ya, tapi kita sadarlah ya kan. Memang kondisi seperti ini ya. Kita dengan pertolongan Tuhan kita tetap rawat tubuh kita meskipun dalam kelemahan. Tapi tetap baik, tetap segar ya. Masih tetap bisa datang sama Tuhan. Ketika lemah ya nggak apa-apa. Itulah kehidupan yang harus kita jalani. Tanggalkan merawat tubuh secara berlimpah. Jangan terlalu sensitif. Waduh, darah saya kok agak tinggi ya. Berapa? 130 ya. Dulu saya waktu masih muda darah saya cuma 110. Dokter bilang, Oma 130 apa 130 itu untuk orang tua masih normal. Oh gitu ya. Padahal sudah susah berapa lama gitu kan. Kita mulai bisa tanggalkan yang seperti itu. Lalu bagaimana saudara ya? Ya supaya cepat ya. Apa yang harus kita kenakan? Ya kan. Firman Tuhan katakan kenakanlah hidup yang sopan ya. Kita menjadi pribadi yang mulai santun ya. Menjaga tutur kata kita, penampilan kita rapi, berupaya menghormati Tuhan dan sesama ya. Jadi kita ingat omongan kita ya bisa menyenangkan Tuhan ya, tapi juga bisa membuat Tuhan sedih ya. Omongan kita bisa menguatkan orang tapi bisa membuat orang jadi jatuh. Makanya kita hati-hati ya tutur kata kita ya. Dan Tuhan mau kita juga mengenakan perlengkapan senjata ya terang ya. Apa itu? Kebenaran, keadilan, damai sejahtera, iman, keselamatan dan firman Tuhan ya. Jadi di usia kita yang semakin indah ini ya, biarlah Tuhan tolong ya. Kita gunakan untuk banyak berdoa. Doa dengan tidak putus-putusnya. Tuhan berikan kepada kita kesabaran untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dan juga ketabahan menguatkan orang lain. Termasuk keluarga kita, anak, mantu, dan cucu-cucu kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Karena kita tahu hidup kita itu bagaikan kitab yang terbuka ya, dibaca oleh setiap orang. Apakah orang lihat hidup kita memuliakan Tuhan atau justru jadi batu sandungan bagi kita, bagi mereka. Biarlah Tuhan tolong kita. Dan lebih daripada itu, biarlah kita dapat mengenakan Tuhan Yesus Kristus ya. Inilah intinya ya. Ayat 14 katakan kepada kita. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan janganlah peduli lagi keinginan-keinginan daging. Mengenakan Tuhan Yesus Kristus adalah satu hal yang penting. Kemanapun kita pergi kita ingat Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita masih mau ngomong sembarangan enggak? Ya. Kalau Tuhan beserta dengan kita, sadar Tuhan beserta, kita masih mau melakukan hal yang Tuhan enggak berkenan enggak? Enggak ada orang yang lihat, tetapi kita tahu Tuhan tahu ya. Kalau kita pikir dulu saya jadi mantu orang, saya selalu disusahi oleh mertua.
Sekarang kan saya sudah naik pangkat jadi mertua. Saya sekarang susahin mantu. Gitu ya. Balas dendam gitu. Nah, enggak, ya kan? Mestinya enggak. Dulu saya jadi mantu, saya disusahin oleh mertua. Saya tahu mantu itu begitu susah kalau mertuanya enggak baik. Sekarang saya mau jadi mertua yang baik. Supaya mantu saya bisa senang. Lain kali juga mantu saya bisa lebih senang lagi. Mestinya pikir segitu kan? Kalau saya mesti jadi mertua yang baik. Supaya anak saya juga enggak susah. Kalau kita nyusahin menantu, yang paling susah siapa? Si anak, betul enggak? Ini mama, ini papa, itu istri atau itu suami. Dia susah kan? Jadi tengah semakin kejepit. Jadi kalau opa oma nyusahin mantu berarti nyusahin anak. Bener nggak? Makanya baikin mantu ya. Bener nggak? Baikin mantu berarti baikin anak ya. Kalau sayang anak ya mesti sayang mantu ya. Biarlah Tuhan tolong kita ya. Kalau kita mengenai Yesus Kristus pasti hidup kita berubah. Ya, ada buah Roh Kudus dari kita. Wah, menjadi indah sekali. Mari kita mengevaluasi diri kita ya. Apakah pikiran kita, obrolan kita lebih dipenuhi oleh terang Kristus? Ada syukur di sana, ada pengharapan, ada firman. Atau lebih dipenuhi dengan kegelapan. Banyak keluh kesah, gosip, kekhawatiran ya. Biarlah Tuhan tolong kita. Tanggalkan kegelapan. Hidup kenakan terang ya. Kita lihat ayat yang ke-12 saudara ya. Pasal 2, ayat 12 ya. Bersama-sama kita baca ya. Ya. Hidup sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang ya. Oleh karena itu saudara, ingat ya. Ya. Masa tua bukanlah sisa-sisa hari yang perlu disesali ya. Inilah masa di mana keselamatan kita paling dekat ya. Ini adalah masa untuk bersinar paling terang karena malam hampir berlalu dan siang kekal hampir menyingsing ya. Marilah kita tanggalkan segala keluh, kesedihan, iri hati dan kepasifan yang seperti jubah yang gelap, kita tanggalkan, kita singkirkan. Mari kita kenakan setiap hari jubah terang kita. Sikap syukur, senyuman pemberi damai, tangan yang terangkat berdoa, dan hati yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Ya, selanjutnya ya. Tidak ada kata pensiun dalam mengikut Yesus. Tugas kita tetap meskipun sudah usia indah ya. Yaitu bersinar terang sampai Tuhan Yesus datang. Biarlah kehidupan kita di usia indah menjadi nyanyian pujian yang terindah. Yang menyatakan, Tuhan, aku telah menjaga iman. Aku telah menanti dengan setia dan aku siap menyambut Tuhan. Ya, dan terakhir ayat hafalan. Ayat mas. Ya. Mari kita baca ya. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Sekali lagi. Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Ya, bisa? Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang dengan penuh ucapan syukur untuk kasih, anugerah, dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur di masa usia indah ini tetap ada Tuhan yang menyertai. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat hidup di dalam terang kasih Tuhan dan dapat menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Wanti pasca operasi lutut.
untuk Ibu Lisda pasca kedukaan atas meninggalkan putri terkasih, untuk Ibu Mike pasca operasi pengangkatan tumor, untuk Ibu Rini Hogin Yin syaraf kejepit, untuk Pak Lukas pasca pengumpulan darah, dan kami berdoa juga untuk keluarga dari Ibu S. Murgianti yang baru Tuhan panggil. Biar tetap ada penyertaan Tuhan bagi keluarganya dan juga bagi saudara-saudara kami yang sakit. Bagi saudara yang sakit ini Tuhan sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Agar dalam sakit tetap ada tangan Tuhan yang menyertai dan Tuhan tetap memimpin. Bahkan Tuhan menolong baik melalui tangan dokter, obat-obatan maupun perawatan mendatangkan kebaikan bagi teman-teman kami yang sakit agar segera pulih. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dalam kedukaan. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau memimpin, menghiburkan, menguatkan. Agar kepergian dari kekasih yang mereka sayangi tidak membuat mereka berduka seperti orang tidak memiliki pengharapan. Tetapi mereka dapat tetap diberikan kekuatan, iman dan pengharapan dalam Tuhan. Menghadapinya dengan ketabahan. Bahkan semakin dekat dengan Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat Usinda beserta keluarga masing-masing. Biar Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk perencanaan program kerja Usinda yang telah direncanakan agar dapat berjalan dengan baik dan membawa berkat bagi banyak Usinda dan sesuai dengan rencana. Tuhan pimpin semua pengurus, Tuhan berkati semua jemaatnya. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan gedung gereja GKI Gading Serpong. Biarlah Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan semua dana yang diperlukan biarlah Tuhan cukupkan sehingga pekerjaan ini dapat berjalan dengan baik tepat waktu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Desember 2025. Kami berdoa untuk Ibu Tiominar Marpaung, untuk Ibu Herlina Kurniawan, untuk Ibu Li Chunsiu, Ibu Acen, ya, dan juga Ibu Lim Kim Mi, Ibu Nio Lian Hua. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan agar di hari ulang tahun mereka tetap dapat merasakan kasih dan anugerah Tuhan, dapat mengingat segala pekerjaan tangan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan mereka dan hidup dengan penuh syukur dan bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Kau tahu akan masalah kami, pergumulan kami. Biarlah Engkau berkati kami satu demi satu sesuai dengan kasih dan anugerah-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk berbagai daerah yang saat ini sedang dilanda dengan bencana alam, dengan banjir dan juga longsor dan beberapa hal yang lain. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau yang menolong Tuhan agar semua masalah dapat diatasi. Untuk korban dan keluarga korban, Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan, dan pertolongan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan kami yang senantiasa memberi yang terbaik bagi kami. Dengan doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman-Nya, Pak Andreas. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan sebagai tanda syukur kita. Tadi Pak Andreas sudah ingatkan ya, untuk jangan lupa terus bersyukur dengan setiap keadaan kita. Mungkin masih banyak yang kurang, masih banyak yang menjadi pergumulan kita, tapi kita tetap harus bersyukur. Saya akan bacakan ayat pengantar persembahan. Kita baca bersama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 7. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, Allah mengasihi orang yang memberi dengan, bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita ya. Yuk, mari kita iringi persembahan kita dengan pujian dari PKJ 147. Di sini aku bawa Tuhan.
makan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di ayat kedua katanya tanganku yang kecil, kita ganti dengan tanganku yang keriput. Ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Waktu minggu lalu persembahan, Ibu Nancy di Turgosnya mengubah ayat 2. Di sini kata-katanya tanganku yang kecil, belum mencari makan sendiri, diganti menjadi tanganku yang keriput ya Tuhan, tidak mencari makan sendiri. Saya setuju banget dengan kata-kata itu. Jadi kita nyanyikan ayat kedua, tapi kita ganti dengan tanganku yang kecil, tanganku yang keriput ya, tidak mencari makan sendiri. Yang kasih makan siapa? Biasanya anak menantu biasanya ya. Kita bersyukur. Ya, ayat Tanganku yang keriput Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu, kami mau bersyukur untuk setiap berkat kasih anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelahiran Tuhan karena Engkau mau hadir beserta kami dalam menjalani hidup dengan segala pergumulannya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk dapat terus bersyukur. Saat ini pernyataan syukur kami nyatakan dengan persembahan yang kami berikan. Biarlah kami memberikannya dengan penuh kerelaan dan sukacita, sehingga persembahan ini juga dapat Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah mau selesai atau belum mau? Ya, kita nyanyikan pujian penutup pada bintang nyata karyanya. Kita nyanyikan 2 kali. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darah laut bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya. Apa maknanya?
nyanyikan sekali lagi sambil menghayati setiap kata-katanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya, apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Ia membebaskan umatnya, apa maknanya? Saat aku bertemu dia, ku rasakan agung rahmatnya. Ku sadari dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan dari bagiku, dia segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu semuanya. Saya akan membacakan warta Jemaat Usia Indah. Atas nama pengurus Komisi Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Andreas Loanka yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Yana Idris. Kemudian singer kepada Bapak Irawan Rudianto dan Ibu Hermin. Pemusik Ibu Novi. Penerima tamu Ibu Susana Filipus dan Ibu Lilian J. Haris. Multimedia, pada saudara Kelvin, nyumput tuh Kelvin. Dan saudara Efrat. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 17 Desember 2025. Temanya Yesus hidup di antara kita. Diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pembicaranya Pendeta Pramudia Hidayat. Pemimpin pujian Ibu Vivi. Singers Ibu Hetty dan Ibu Julia. Pemusik Ibu Yanti, penerima tamu Ibu Sri Harijati dan Ibu Hernawati. Membaca wartanya Ibu Linda. Apakah ada tamu yang pertama hadir? Mohon untuk memperkenalkan diri. Ada ya Bu, di belakang ya? Iya Bu. Enggak ada? Oh ya oke. Itu yang di belakang begini-gini siapa itu Bu Rita? Itu yang dekat pintu. Oh sudah lama. Oke. Baik.
Pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan paduan suara. Kemudian tanggal 12 Desember hari Jumat ada latihan. Latihan apa? Ada yang ingat nggak? Pinter. Ada latihan angklung ya di sini pada jam 10. Nah, ini nih, minggu depan tanggal berapa? 17 ya, 17 Desember. Setelah persekutuan, kita akan mengadakan acara khusus untuk anggota MMA dalam rangka perayaan Natal. Saya mau tanya, MMA itu apa ya? Membaca, itu dulu membaca, menghafal ayat dari Alkitab. Tapi sekarang apa? Menghafal nggak? Coba saya tanya. Enggak kan? Jadi ingetin nih, MMA itu adalah membaca, udah betul ya. Lalu memahami apa? Nah, jadi membaca, memahami ayat itu ya. Jadi suka ada yang tanya apa sih MMA? Apa sih MMA? Jadi apa MMA? Pinter tuh Pak. Oma-oma juga pinter. Oma-opanya pinter ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung nih dan mempunyai kerinduan untuk ikut MMA, membaca, memahami ayat Alkitab, dapat segera mendaftar ke Ibu Hermin atau ke Ibu Rita di belakang ya, untuk diatur kelompoknya. Yuk, yang belum ikut, ayo ikutan, seru ya. Di situ nanti kita bisa membaca lagi ayat-ayat yang memahami ayat Alkitab, juga membagi pengalaman kita. Kita saling menguatkan. Jadi diharapkan semua ikut MMA ya. Oke. Jadi untuk bajunya nih, kan kita dalam rangka Natal, waduh, boleh dong sekali-sekali kita merayakan Natal dengan suasana yang lebih meriah. Kalau punya, boleh pakai baju nuansa Natal yang warnanya ini apa nih? Oh iya, yang itu tuh, hijau. Satu lagi yang itu tuh. Iya ya, boleh pakai yang merah, boleh pakai yang hijau, boleh pakai yang putih, atau kalau yang nggak ada boleh apa saja. Ya, baik. Ada libur. Persekutuan kita libur. Jadi minggu depan masih ada ya. Itu terakhir. Jadi kita libur tanggal 24 Desember dan 31 Desember. Mulai kembali tanggal 7 Januari 2026 ya. Jadi kita mulai lagi tanggal 7 Januari 2026. Nanti minggu depan masih ada enggak? Ada 17 ya, terakhir ya dalam rangka Natal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.